Halo semuanya, kembali lagi di channel Nutilapu. Hari ini aku mau sharing materi mengenai tes psikologi. Nah, nanti kita akan belajar bareng-bareng mengenai definisi tes psikologi, sejarah tes psikologi, klasifikasi tes psikologi, dan prinsip-prinsip dalam tes psikologi. Oke teman-teman, sebelumnya saya minta maaf kalau nanti ada pengucapan yang salah ya, nama tokoh dan sebagainya, mohon dibetulkan. Oke, kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi tes psikologi. Menurut Cronbach, a test is a systematic procedure for comparing the behavior of two or more persons. Jadi menurut Cronbach ini, tes adalah sebuah prosedur sistematis untuk membandingkan perilaku dua atau lebih individu. Sementara menurut Anastasi, tes psikologi ini merupakan salah satu dari metode psikodiagnostik. Nah, apa sih psikodiagnostik itu? Psikodiagnostik adalah teknik ya, salah satu teknik untuk mempelajari kepribadian yang bertujuan untuk menentukan sifat-sifat yang mendasarinya. Di dalamnya meliputi asesmen, diagnosis. Nah, khususnya untuk sifat yang menentukan kecenderungan seseorang memiliki penyakit mental atau gangguan mental. Ada beberapa metode dalam psikodiagnostik, yaitu observasi, wawancara, tes psikologi, analisis dokumen, atau riwayat hidup. Nah, jadi tes psikologi ini termasuk salah satu metode dalam psikodiagnostik. Jadi sederhananya, psikodiagnostik ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk menetapkan kelainan-kelainan psikologis dengan tujuan untuk memberikan intervensi yang tepat sesuai dengan hasil asesmen dan diagnosa yang sudah diperoleh. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai sejarah tes psikologi. Ini adalah sejarah tes psikologi secara umum ya teman-teman. Jadi sebenarnya tes psikologi itu telah dilakukan sejak berabad-abad lalu. Ya, terbukti dengan adanya ujian pada pegawai negeri di Cina pada tahun 2200 sebelum Masehi. Kemudian tes psikologi ini berkembang dalam bentuk fisiognomi, yaitu ilmu yang menganalisis anggota badan untuk membaca peruntungan dan watak manusia. Nah, ilmu fisiognomi ini dikembangkan oleh Aristoteles pada tahun 384 sebelum Masehi. Nah, kemudian selanjutnya pada abad ke-18, pandangan dan perlakuan orang-orang terhadap mereka yang dianggap gila dan memiliki gangguan mental itu sudah berubah. Jadi, mulai munculnya minat pada pengobatan yang lebih manusiawi terhadap mereka yang memiliki gangguan mental, keterbelakangan mental. Padahal sebelumnya orang-orang ini, mereka ini dengan gangguan mental ini ya, cenderung diabaikan, dicemooh, bahkan disiksa. Nah, kemudian dengan munculnya minat pada pengobatan yang lebih manusiawi terhadap mereka, kemudian semakin disadari perlunya pengklasifikasian ya, untuk menentukan siapa yang layak untuk mendapatkan perlakuan seperti ini, siapa yang layak untuk mendapatkan perlakuan seperti ini. Jadi kita perlu untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kasus-kasus tersebut atau psikopatologi ya, gangguan psikologis. Nah, dalam masa ini ada dua orang yang berperan penting nih, yaitu Esquirol dan Seguin. Jadi keduanya ini mengembangkan diagnosis retardasi mental.
Apa sih yang dilakukan oleh Esquirol dan Seguin ini? Kita lihat ya, Esquirol ini menggagas, dia punya gagasan bahwa penggunaan bahasa atau kemampuan verbal seseorang merupakan kriteria yang paling dapat diandalkan untuk melihat tingkat intelektualnya. Oke, jadi Esquirol ini punya pendapat kalau kemampuan verbal seseorang, ya individu itu hal yang paling dibutuhkan untuk melihat kemampuan intelektual seorang individu. Nah, sementara Seguin ini dia merintis pelatihan bagi orang-orang ya dengan keterbelakangan mental. Jadi pada tahun 1837, Seguin mendirikan sekolah pertama pendidikan anak-anak dengan keterbelakangan mental. Kemudian tahun 1848, dia bermigrasi ke Amerika Serikat dan gagasannya diterima oleh banyak orang. Kemudian sejumlah cara yang dikembangkan Seguin ini akhirnya dimasukkan ke dalam tes intelijensi nonverbal atau tes intelijensi tentang kinerja seseorang, performance test ya sering disebutnya. Jadi anak-anak dengan keterbelakangan mental itu oleh Seguin diberi pelatihan intensif dalam pembedaan indrawi dan dalam pengembangan kendali motorik. Jadi orang-orang zaman dulu itu masih menggagas ya, masih percaya kalau tingkat intelektual seseorang itu dipengaruhi oleh keadaan sensori dan motoriknya. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah di tahun 1879, di mana Wundt mendirikan laboratorium eksperimental di Jerman. Setelahnya, psikologi eksperimental mulai mengalami perkembangan. Nah, jadi Wundt ini disebut sebagai pelopor, ya pelopor psikologi dengan mendirikan laboratorium di Jerman. Lalu psikologi eksperimental mulai mengalami perkembangan. Selanjutnya, di tahun 1884, Francis Galton mendirikan laboratorium antropometris di London. Ia berkonsentrasi pada upaya untuk menunjukkan bahwa perbedaan individu itu terletak pada kendali sensori motoriknya. Seperti waktu reaksi, waktu bereaksi jika seseorang dikenai stimulus tertentu, kemudian ketajaman visual, dan kekuatan fisik. Nah, jadi Francis Galton ini disebut sebagai orang yang bertanggung jawab atas peluncuran gerakan testing, ya, atau tes psikologi. Kontribusinya Galton ini apa aja sih? Jadi kontribusi Galton ini berupa gagasan, yaitu bahwa kemampuan mental itu sifatnya herediter ya, diwariskan atau diturunkan. Yang kedua, dia berpendapat bahwa ada individual differences atau perbedaan individual pada kapasitas individu. Yang ketiga, konsep tes mental ini bermula dari gagasan Galton. Nanti kita akan lihat di perkembangan selanjutnya. Kemudian menurut dia, intelijensi ini diukur melalui kapasitas sensoris seseorang. Sensoris ya, jadi seperti panca indera gitu. Gimana penglihatan, pendengaran, perabaan, dan sebagainya. Semakin tinggi intelijensi seseorang, maka semakin bagus pula tingkat fungsi sensorisnya. Kemudian lanjut ke tahun 1890, di mana Cattell ini mulai memperkenalkan istilah tes mental
dalam menggunakan alat tes baterai yang diciptakan oleh Galton. Nah, jadi istilah tes mental ini berawal dari sini, teman-teman. Cattell ini adalah seorang psikolog Amerika yang menduduki tempat penting ya setelah Galton dalam perkembangan testing psikologis. Karya Cattell mempertemukan ilmu psikologi eksperimental yang baru didirikan oleh Wundt tadi dan gerakan testing yang lebih baru oleh Galton. Sementara memberikan kuliah di Cambridge pada tahun 1888, minat Cattell dalam pengukuran perbedaan individual dikuatkan lagi lewat kontaknya dengan Galton. Sekembalinya ke Amerika, Cattell aktif dalam pendirian laboratorium psikologi eksperimental dan juga dalam penyebaran gerakan testing. Nah, jadi teman-teman, dalam sebuah artikel yang ditulis Cattell pada tahun 1890, istilah tes mental itu digunakan untuk pertama kalinya dalam literatur psikologi. Artikel ini memaparkan rangkaian tes yang diselenggarakan tiap tahun bagi para mahasiswa dalam upaya menentukan tingkat intelektual. Nah, dalam pilihan tes-tesnya, Cattell ini punya pandangan yang sama dengan Galton, bahwa fungsi intelektual itu bisa diperoleh melalui tes-tes pembedaan indrawi dan waktu reaksi, meliputi ukuran kekuatan otot, ya, kecepatan gerakan, sensitivitas pada rasa sakit, ketajaman penglihatan, pendengaran, dan sebagainya. Oke, kemudian lanjut ya ke tahun 1895, Kraepelin menciptakan tes operasi aritmatika sederhana yang berfungsi untuk mengukur dampak latihan, memori, kerentanan terhadap kelelahan, dan penurunan perhatian. Oke, psikolog Jerman lainnya pada tahun 1897, Ebbinghaus menyelenggarakan tes-tes komputasi aritmatika, rentang memori, dan melengkapi kalimat bagi anak-anak sekolah. Pengembangan tes oleh Ebbinghaus ini merupakan satu-satunya tes yang menunjukkan hubungan yang jelas dengan prestasi skolastik anak-anak. Nah, baru di tahun 1905, Alfred Binet dan Theodore Simon ini membuat sebuah tes kecerdasan yang kemudian dikenal sebagai skala Binet-Simon pertama. Sekarang ini disebut dengan istilah tes intelijensi ya. Lalu pada tahun 1917, tes kelompok juga mulai dikembangkan oleh Yerkes dan Otis untuk kebutuhan rekrutmen prajurit. Jadi pada waktu itu Perang Dunia I ya teman-teman, Perang Dunia I, lalu ada kebutuhan untuk rekrutmen prajurit, kemudian Yerkes ini ditugaskan untuk membuat tes kelompok untuk rekrutmen prajurit. Kemudian dibantu oleh Otis sehingga berkembanglah tes kelompok, yaitu ada dua, Army Alpha dan juga Army Beta. Army Alpha ini untuk orang yang normal, sedangkan Army Beta ini untuk orang yang buta huruf dan orang asing. Lalu tes psikologi yang turut berkembang adalah tes bakat atau aptitude testing. Charles Spearman ini sebagai pelopornya. Lalu berkembang juga tes prestasi ya atau achievement test ketika Thorndike mulai membuat tes standar pertama untuk mengukur hasil pengajaran sekolah. Selanjutnya tes kepribadian pun berkembang. Pelopornya adalah Woodworth dan Rorschach. Perkembangan selanjutnya muncul pada 1930 di mana Thurston Inventory Personality diperkenalkan. Nah, kemudian tes yang terakhir yang juga berkembang adalah tes proyektif. Saat itu dimulai
Pelopornya adalah Galton pada tahun 1800-an membuat tes berbentuk asosiasi kata. Lalu tes ini disempurnakan oleh Jung pada tahun 1910. Nah, jadi itu tadi teman-teman sejarah singkat tes psikologi. Dan untuk klasifikasi tes psikologi berdasarkan sejarah yang tadi ya, ada tes kecerdasan, tes bakat, tes prestasi, kepribadian, dan tes proyektif. Ini bisa kita bahas di video selanjutnya ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai klasifikasi tes psikologi. Jadi klasifikasi tes psikologi ini nggak cuma berdasarkan satu kategori, tapi berdasarkan beberapa kategori ya teman-teman. Ada yang berdasarkan umur, ada yang berdasarkan aspek yang diukur, berdasarkan banyaknya orang, dan sebagainya. Kita lihat satu-satu ya. Jadi yang pertama ada berdasarkan aspek yang diukur. Ini yang paling utama ya teman-teman, aspek. Ya, ini berkaitan dengan sejarahnya tadi, ada aspek intelijensi atau kecerdasan, ada aspek bakat, ada aspek minat, dan juga ada aspek kepribadian. Nah, jadi, berdasarkan tes intelijensi, tes psikologi itu diklasifikasikan lagi, yaitu untuk anak-anak, untuk remaja sampai dewasa, dan juga untuk tunarungu. Tes intelijensi untuk anak-anak itu contohnya ada tes Binet, WISC, WPPSI, CPM, CFIT skala 1 dan 2, dan juga TIKI. Sementara untuk intelijensi remaja sampai dewasa itu ada tes TIKI menengah dan TIKI tinggi, WISE, SPM, APM, CFIT skala 3. Lalu untuk tunarungu itu ada SOM. Selanjutnya, berdasarkan aspek yang diukur itu ada tes bakat ya, contohnya ada DAT, FACT, dan GATB. Lalu ada tes minat, contohnya ada RMIB, PUDER, SVIB, SCII, MVII, dan juga TMI. Ini baru teman-teman, tes minat Indonesia, dikembangkan di Indonesia ya. Lalu ada tes kepribadian yang terakhir, seperti Rorschach, 16PF, Warteg, IPPS, HTP, DISC, MBTI, dan juga CAT. Selanjutnya ada klasifikasi tes psikologi berdasarkan cara menyelesaikannya. Yang pertama ada tes verbal dan yang kedua ada tes non-verbal. Tes verbal ini maksudnya adalah testi ya dalam menyelesaikan atau mengerjakan tes itu harus melengkapi kalimat, harus memberikan hasil perhitungan, memberikan lawan kata, memberikan keterangan secara langsung, dan sebagainya. Intinya yang menggunakan kata-kata gitu ya. Contohnya ada pada tes WISE itu kan ada beberapa subtes. Nah, di subtes informasinya itu ada yang harus menggunakan kata-kata. Kemudian tes non-verbal disebut juga sebagai performance test. Jadi di sini bukan pakai kata-kata, tapi dia pakai mengerjakan sesuatu gitu ya. Contohnya di subtes menyusun balok dan subtes menyusun gambar pada tes WISE. Nah itu kan dia nggak pakai kata-kata, tapi langsung dia melakukan sesuatu. Nah kemudian ada klasifikasi tes berdasarkan tipe yang berhubungan dengan isi tes dan waktu yang disediakan. Itu ada speed test dan ada power test. Speed test itu mengutamakan kecepatan dan ketepatan kerja. Contohnya SPM dan juga TKD. Jadi kalau di speed test ini ada waktunya gitu ya, waktunya dibatasi. Tapi kalau power test itu dia yang diutamakan adalah kemampuannya. Jadi pada dasarnya nggak ada waktu ya, nggak ada waktu yang dibatasi. Contohnya itu ada seperti tes kepribadian, tes grafis, dan juga tes warteg begitu.
Nah, kemudian ada berdasarkan cara penyajian atau banyaknya orang yang terlibat. Berdasarkan tes ini diadministrasikan ke siapa, ke berapa orang gitu ya. Jadi ada tes individual dan ada tes kelompok. Tes individual maksudnya itu tes ini diadministrasikan secara individual ya. Satu tester atau penguji tes, psikolognya itu mengetes satu testi atau orang yang dites. Jadi tester itu adalah psikolognya ya, orang yang mengetes. Kalau testi itu adalah orang yang dites. Jadi contohnya tes individual itu ada tes Rorschach, Weiss, WSC dan juga Binet. Bisa diadministrasikan secara individual. Lalu ada tes kelompok, yaitu di mana tester menguji beberapa testi atau sekelompok testi. Contohnya ada CPM, SPM, PM, dan CVIT. Kemudian ada berdasarkan materi tesnya yang berhubungan dengan latar belakang teorinya. Ada tes proyektif dan tes non-proyektif. Tes proyektif itu maksudnya gimana sih? Tes proyektif ini stimulusnya ya, rangsangannya atau soal-soalnya itu kebanyakan bersifat ambiguous, tidak jelas, kurang jelas. Kemudian dari cara subjek menanggapi rangsangan tersebut, tester dapat menduga dan menyimpulkan motif dan emosi yang melandasi persepsi testi. Bentuk soalnya itu memiliki makna yang ambigu dan jawaban peserta tes merupakan proyeksi langsung dari kepribadiannya. Tes ini bertujuan agar pada testi terjadi mekanisme proyeksi yang semaksimal mungkin. Jadi dia menggunakan seluruh kemampuannya daripada dirinya, melibatkan emosi, persepsi, sehingga itu bisa secara lengkap gitu menilai kepribadiannya. Contoh tes proyektif ini apa? Contohnya adalah tes Rorschach, TAT, CAT, dan lain-lain. Kemudian ada tes non-proyektif. Nah, kalau non-proyektif ini sudah disajikan stimulus yang cukup jelas dan sama sekali tidak mempertimbangkan mekanisme proyeksi seperti di tes proyektif. Contohnya ada 16PF dan juga MMPI. Oke, teman-teman. Tadi ya klasifikasi mengenai tes psikologi ada berdasarkan aspek yang diukur, berdasarkan orang yang terlibat, lalu berdasarkan materi tesnya, berdasarkan cara penyelesaiannya, verbal, nonverbal, dan sebagainya. Lalu sekarang kita lanjut ke prinsip-prinsip tes psikologi. Di sini ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah tes psikologi itu harus valid, teman-teman. Valid itu maksudnya sejauh mana tes itu tepat gitu ya, mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, jadi kalau ngomongin validitas pasti dia berhubungan dengan reliabilitas nanti di selanjutnya ya. Validitas itu sejauh mana tes alat ukur itu tepat gitu loh, mengukur apa yang mau diukur. Contohnya, kalau kita mau nimbang berat emas ya, maka timbangan yang digunakan tuh pasti harus timbangan emas ya. Nah, itu namanya valid. Nah, sebaliknya kurang valid atau tepat jika kita menggunakan timbangan beras untuk menimbang emas. Nah, contoh validitas kalau mengukur kepribadian, ya kita pasti pakai 16PF gitu ya, tes 16PF. Nggak mungkin mengukur kepribadian kita pakai tes Binet, nah itu kan nggak mungkin. Jadi pastikan sumbernya kredibel dan akurat ya teman-teman. Yang kedua, tes itu harus reliable. Reliable itu apa? Jadi sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya atau keajegan suatu tes. Jadi hasil pengukuran itu dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama.
selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Contohnya adalah misalnya kita nimbang berat badan nih ya, dalam 1 hari, dalam 2 jam tuh kita nimbang di jam pertama misalnya beratnya 40, kemudian 10 menit kemudian kita timbang lagi beratnya 30, kemudian di jam berikutnya kita timbang lagi beratnya 42. Nah itu kan berarti alat ukurnya itu nggak reliable gitu ya, jadi nggak ajak gitu loh hasilnya. Terus gimana cara ngitung validitas dan reliabilitas? Nah ini ada beberapa cara tapi nggak dibahas di sini, jadi teman-teman bisa cari di sumber yang lain ya, itu banyak banget. Kemudian yang ketiga, tes itu harus distandarisasikan. Maksudnya apa? Istilah standar dalam tes itu dimaksudkan bahwa semua testi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama dari sejumlah besar pertanyaan. Ya, jadi semua testi itu menjawab pertanyaan yang sama, menggunakan petunjuk yang sama, menggunakan waktu pengerjaan yang sama. Jadi normanya atau aturannya itu sama gitu. Sederhananya, standarisasi suatu tes bertujuan supaya setiap testi yang dites dengan tes tersebut mendapat perlakuan yang benar-benar sama. Nah, jadi tes itu disebut terstandar karena pada proses pembuatan norma ada proses pengambilan sampel perilaku, hasil tes, kemudian digolongkan pada satu kategori atau skor. Lalu yang harus distandarisasikan, yang harus disamaratakan itu apa? Ada 4, yang pertama ada materi, yang kedua ada penyelenggaraannya, meliputi perlengkapan yang dibutuhkan, situasi, suhu ruangan, petunjuk, dan sebagainya itu harus sama gitu ya, harus ditetapkan. Lalu yang ketiga ada scoring tesnya, mencakup pemberian skor, pertimbangan untuk menentukan skor, interpretasinya ya. Yang keempat, lalu ada sistem scoring, serta batas-batasnya. Lalu yang keempat ada interpretasi hasil tes, yaitu interpretasi mengacu pada kriteria dan norma tes tertentu gitu. Lalu yang keempat, tes itu harus objektif. Maksudnya gimana? Yang objektif adalah penilaiannya. Tidak ada bias dalam menetapkan skor. Jadi ketika seorang tester psikolog itu menilai suatu tes ya, melakukan scoring itu nggak boleh objektif. Jadi harus sesuai dengan kriteria dan norma ya, sesuai buku panduan yang ada, yang tersedia dalam suatu tes. Tes psikologi dikatakan objektif apabila pendapat atau pertimbangan tester tidak ikut berpengaruh dalam testing. Oke, jadi murni sesuai aturan. Yang kelima, harus diskriminatif. Tes itu mampu menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan yang kecil dari sifat-sifat tertentu dari individu yang berbeda. Jadi misalnya tes kecerdasan. Tes kecerdasan itu kan ada beberapa ya teman-teman. Jadi ada tes kecerdasan yang misalnya dia lagi mengukur kemampuan verbal. Nah, itu ada dikasih waktu ya misalnya. Jadi kalau misalnya dia lebih dari waktu yang tersedia berarti kan gagal. Tapi kalau dia kurang dari waktu yang tersedia ada bonusnya, ada bonus skornya. Nah itu salah satu contoh tes itu harus diskriminatif. Jadi dia itu mampu menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan yang kecil dari sifat-sifat tertentu dari individu-individu yang berbeda. Jadi misalnya si anak itu menyelesaikan tes verbal itu dengan waktu yang tepat nih. Waktunya selesai, dia selesai. Ada juga yang sebelum waktunya selesai dia sudah selesai. Nah gitu.
Jadi ada perbedaan walaupun dia sama-sama berhasil menyelesaikan. Ya. Lalu yang selanjutnya harus komprehensif. Maksudnya apa? Dapat sekaligus mengungkap atau menyelidiki banyak hal. Nah, misalnya dalam menyelidiki prestasi individu, ya, tes prestasi, tes yang komprehensif akan mampu mengungkapkan pengetahuan testi mengenai hal yang telah dipelajari dan sebagainya. Atau misalnya ada suatu tes tertentu yang dia itu mengukur memori gitu ya, tapi sebenarnya nggak hanya memori aja yang diukur, tapi ada aspek-aspek lain yang juga ikut dalamnya. Oke, selanjutnya yang ketujuh, harus mudah digunakan. Walaupun semua syarat di atas dari 1 sampai 6 tadi memenuhi kriteria, tapi tes yang apabila penggunaannya sulit dan tidak mudah, maka tes tersebut tetap mempunyai kelemahan. Jadi alat tes itu disebut baik dan bernilai sangat tergantung pada kegunaannya. Oke teman-teman, materinya udah selesai sampai di situ. Ini referensinya. Kalau ada yang kurang jelas teman-teman bisa googling ya, belajar sendiri. Oke, terima kasih untuk belajar barengnya. Semoga belajar ini bermanfaat buat kita semua. Dan kalau ada misinformasi, lalu ada salah pengucapan, mohon dimaafkan dan tolong dibetulkan ya teman-teman, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, atas perhatiannya terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.